Oke, daon nih. Halo teman-teman dan Sergio, kami dari kelompok 3, namanya saya Vega. Saya Rahel. Saya Joel. Saya Christopher. Dan kami akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul APBD dan APBN. Oke, di sini kami akan menjelaskan pengertian, fungsi, sumber pendapatan, komponen pengeluaran, tahapan penyusunan, dan kesimpulan. Pertama, Vega akan menjelaskan pengertian APBN, tujuan APBN, dan fungsi APBN. Saya Angelina Vega akan menjelaskan tentang APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang memiliki arti rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat rincian tentang pendapatan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Pendapatan negara dalam APBN berasal dari berbagai sumber, salah satunya pajak. Pengeluaran negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai negeri. APBN juga memiliki tujuan yang harus kita ketahui. Tujuan utama APBN adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal serta perekonomian nasional. APBN juga berperan sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. APBN mempunyai 6 fungsi yang harus dijalankan. Fungsi yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Contohnya pembangunan MRT. Ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi. Selanjutnya, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi ini, pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan ekonomi antar individu atau antar daerah dengan mengalokasikan sumber daya dan pendapatan secara adil. Kemudian, ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pemerintah menggunakan APBN untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lebih stabil dan terhindar dari inflasi, pengangguran, atau resesi. Lalu ada fungsi perencanaan. Ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya oleh pemerintah terkait dengan pendapatan dan pengeluarannya. Lalu ada fungsi otorisasi. Ini merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat dalam setiap tahunnya. Lalu kemudian pemerintah akan mengubahnya menjadi pengeluaran yang juga bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan. Itu sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang APBN atau tidak. Saya Rahel akan menjelaskan bagian sumber pendapatan APBN. Yang pertama adalah pajak. Merupakan sumber utama pendapatan negara yang meliputi pajak dalam negeri seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lain-lain. Pajak perdagangan internasional itu meliputi bea masuk, bea keluar, dan pajak lainnya terkait perdagangan luar negeri. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP mencakup keuntungan BUMN seperti kontribusi dari laba perusahaan milik negara. Sumber daya alam seperti royalti, hasil penjualan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, pertambangan, dan kehutanan. Penerimaan lainnya yaitu biaya administrasi, pungutan dari penggunaan barang atau jasa publik. Yang kedua adalah hibah. Hibah adalah pendapatan dari bantuan luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. Ini dapat berupa bantuan uang tunai atau barang dari pemerintah asing maupun organisasi internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pengeluaran APBN. Yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat.
belanja kementerian atau lembaga, dana yang dialokasikan untuk operasional dan program kementerian serta lembaga negara, termasuk dalam hal ini belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara. Yang kedua, belanja non-kementerian atau lembaga. Pengeluaran yang tidak dikelola oleh kementerian atau lembaga seperti pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Yang A, dana perimbangan. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan APBD, komponen dana perimbangan meliputi dana alokasi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen pengeluaran APBN. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat. Belanja kementerian atau lembaga, dana yang dialokasikan untuk operasional ini dan program kementerian serta lembaga negara. Termasuk dalam hal ini belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara. Yang B, belanja non-kementerian atau lembaga. Pengeluaran yang tidak dikelola oleh kementerian atau lembaga seperti pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Yang kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. A. Dana perimbangan. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan APBD. Komponen dana perimbangan meliputi yang pertama ada dana alokasi umum, yang kedua ada dana alokasi khusus, yang ketiga ada dana bagi hasil. Yang B. Dana desa. Transfer langsung dari APBN ke desa-desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pembiayaan. A. Pembayaran utang. Pengeluaran untuk membayar pokok dan bunga utang negara. Yang B. Penerusan pinjaman. Pinjaman yang diterima pemerintah dan kemudian diteruskan ke lembaga atau daerah untuk mendukung pembangunan. Pengelolaan APBN berfokus pada keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, serta memastikan alokasi yang efektif untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan APBN. Yang pertama yaitu penyusunan KUA atau PPAS. Pemerintah mengajukan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran ke DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN. Yang kedua, pembahasan RAPBN atau rancangan APBN dibahas antara pemerintah dan DPR. Yang ketiga, pengesahan APBN setelah disetujui DPR, RAPBN ini menjadi APBN UU. APBN bersifat dinamis dan fleksibel, bisa diubah atau disesuaikan melalui mekanisme PBNP, yaitu perubahan, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan fiskal pemerintah. Selanjutnya materi APBD, yang akan dijelaskan seperti pengertian, tujuan, struktur, proses penyusunan, sumber penerimaan, dan pengaruh APBD. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Christopher. Salam, nama saya Christopher. Saya akan menjelaskan tentang APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD mencakup perkiraan pendapatan dan alokasi belanja daerah untuk 1 tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan, serta pelayanan publik. APBD bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya daerah yang efektif dan efisien. Dasar hukum penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Struktur APBD terdiri ada 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 1. Pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, PAD, pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Dana perimbangan yaitu dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dana bagi hasil DBH. Lain-lain pendapatan yang sah, hibah, dana darurat, bantuan keuangan dari pusat. Belanja daerah meliputi belanja operasi, gaji pegawai, barang dan jasa, hibah dan
bantuan sosial, belanja modal untuk pengadaan aset tetap seperti infrastruktur, belanja tidak terduga, dana untuk keadaan darurat, belanja transfer ke pemerintah desa. Ketiga, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sisa lebih anggaran silpa, pinjaman daerah, dana cadangan, pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal dan pembayaran utang. Struktur ini memastikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Proses penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari beberapa tahapan penting yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan RKPD pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebagai panduan dalam penyusunan APD. 2. Penyusunan KUA pemerintah, penyusunan kebijakan umum APBD. KUA yang mencakup kebijakan fiskal, pendapatan dan belanja lalu dibahas dengan DPRD. Penyusunan PPAS prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati dan dibahas bersama DPRD. 4. Penyusunan rancangan APBD pemerintah daerah, penyusun rancangan APBD berdasarkan KUA dan PPAS kemudian dibahas oleh DPRD. Shalom serjulan teman-teman, saya Joel akan melanjutkan topik yang akan dibahas. Jadi topik yang akan dibahas selanjutnya adalah sumber-sumber penerimaan daerah. Kita mulai ya. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah cukup beragam. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Nah, kita di sini langsung masuk ke pendapatan asli daerah ya, atau PAD. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Nah, ada sumber-sumber PAD, yaitu 1. Ada pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Nah, ada 2 jenis pajak nih, pajak daerah. Jenis pajak dipungut oleh provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Adapun bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan penerangan jalan. Oh iya, ada pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir juga. Nah, kita lanjut ke retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan secara langsung atas permohonan dan kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum
yang berarti retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya, ada retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua, ada retribusi jasa usaha, yang berarti retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Misalnya, retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, dan tempat khusus parkir dan penginapan, pesanggerahan atau villa. Oke lah, itulah. Dan kita lanjut ke retribusi perizinan. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya lagi ada retribusi izin mendirikan pembangunan atau IMB, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek. Ada juga hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih dan nilai tukar terhadap mata uang asing, dan komisi porongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau penggadaan barang dan jasa oleh daerah. Nah, kita lanjut ke dana perimbangan. Salah nih, typo mulu mulutnya. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah juga loh. Nah, lanjut. Ada dana perimbangan yang terdiri atas 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Kalau bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oke, lanjut ke umum. Alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, lain-lain pendapatan, kita lanjut ke sini. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD. Dana perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri atas hibah dan dana darurat, yaitu hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, atau badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa rupiah maupun barang jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Nah, yang terakhir adalah dana darurat. Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, atau krisis solvabilitas. Sekian dari sumber-sumber, dan saya akan melanjutkan ke mana ya? Oh nih. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya era otonomi daerah, atau setiap pemerintah di daerah Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD. Tahu kan PAD itu apa? Tadi kan baru dijelasin. PAD itu pendapatan asli daerah, yang dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan atau pajak, retribusi, dan lain-lain, yang berakibat terjadi high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi sangat dirugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa di luar negeri. Nah, untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akhirnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang tahukah isinya tentang apa? Isinya tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang pada pasal 7 melarang pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor. Uraian di atas tuh hanyalah satu contoh bahwa APBD itu memiliki dampak ke perekonomian kita. Nah, yang lebih lengkapnya kita bakal bahas nih di sini pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh pertama, APBD itu mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah memiliki semua kegiatan. Aduh, ada suara. Maaf ya, biasa di apartemen begini. Nah, kita lanjut. Sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat. Lanjut. Yang kedua itu dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya tuh kayak mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD itu dapat digunakan sebagai alat memperbaiki perekonomian loh. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan. Nah, kita lanjut yang ketiga. APBD itu dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Misalnya dalam rangka peningkatan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif seperti tarif pendaftaran rumah sakit, pengujian kendaraan, pajak, dan lain-lain. Nah, satu hal yang perlu diingat pemerintah, jangan sampai kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Nah, kita lanjut ke yang keempat. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.
Aduh, maaf guys ya. Dikat. Nah, kita lanjut. APBD yang dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Ini nih yang terakhir. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tertentu membuat kita kaya para pemiliknya. Dan agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial, serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, maka APBD dianggarkan. Maaf guys, maaf teman-teman, maaf sir. Nah, dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, dengan demikian distribusi pendapatan di masyarakat akan diharapkan akan segera lebih merata. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.